Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ridho ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak-anak, cucu-cucu kita sekalian, cucu sampai hari kiamat nanti, senantiasa dikaruniai Allah Ta'ala kecerdasan, dikaruniai Allah Ta'ala ingatan yang kuat, dikaruniai Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kecerdasan, ingatan yang kuat, ilmu yang bermanfaat yang dikaruniakan Allah kepada Imam Nawawi Ad-Dimashqi, yang saat ini kitabnya kita kaji bersama-sama, yaitu kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman walladzi a'azzana bil islam walladzi rafa'ana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirunal akhyar, wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mahtalafal lail wan nahar, wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala al-muhajirin wal ansar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai muqaddimah kitab Hadis Arba'in Nawawi yang pengantarnya telah kita sampaikan beberapa hari yang lalu atau pertemuan yang lalu. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Qayyumis samawati kang jejegake pira-pira langit. Wal aradina lan gelar pira-pira bumi. Mudabbiril khalaiki kang ngatur pira-pira makhluk. Ajmaina khalis kabehane. Kita bicarakan dulu tentang yang pertama, lafaz alhamdu. Lafaz alhamdu itu terdiri dari huruf alif, huruf lam, huruf ha, huruf mim, dan huruf dal. Jumlahnya ada 5. Jumlahnya ada 5. Nah, kalau kita masih ingat di saat mempelajari kitab Nurul Dholam, ya, Nurul Dholam itu dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Gharbi, yang beliau menjadi imam di Masjidil Haram dan menjadi pengajar di Masjidil Haram
dan sampai tuwfiya meninggal dunia atau wafat di masjid di Makkah dan dimakamkan di Ma'lah. Itu sebutannya Syekh Nawawi, bukan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi pengarang kitab Hadis Arba'in Nawawi ini. Lah Syekh Nawawi yang ngarang kitab Nurul Dholam. Lah kitab Nurul Dholam itu syarah daripada kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam itu yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maki. Nah, syarah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya penjelasan. Jadi kitab Nurul Dholam itu adalah penjelasan daripada kitab Aqidatul Awam. Nah, di sana di kitab tersebut, di kitab Nurul Dholam tersebut diterangkan pada awal-awal itu sama pada saat menjelaskan hamdalah ini. Ternyata lafaz alhamdu itu di Al-Quran ada 14 surat. Itu ada 5 surat yang awal surat itu diawali dengan lafaz hamdalah. Jadi alhamdu. Misalnya ya, seperti di surat Al-Fatihah. Itu ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah. Jadi ada 5 surat yang diawali dengan lafaz hamdalah termasuk surat Al-Fatihah. Awalnya diawali dengan lafaz atau kalimat alhamdulillah. Kemudian di awal surat Al-An'am, di awal surat Al-An'am juga berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Ya, pakai hamdalah. Di surat Al-Kahfi, di awal surat Al-Kahfi itu ayat pertamanya berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Hamdalah juga ya. Kemudian di awal surat Saba itu berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 4 ya. Nah, sedangkan yang kelima surat yang awalnya diawali dengan hamdalah, yaitu di awal surat Fatir. Itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilul malaikati rusula. Itu yang awal surat. Masih ada lagi tentang hamdalah atau alhamdu. Alhamdu itu juga di dalam surat Al-Quran yang jumlah 114 itu ada 5 surat yang diakhiri dengan lafaz alhamdu. Gitu ya. Begini, seperti yaitu masih di kitab Nurul Dholam tersebut. Misalnya di surat Bani Israil. Surat Bani Israil itu sama dengan surat Al-Isra. Di akhir surat Al-Isra yang jumlahnya ada 111 itu, di ayat yang 111 berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli
wa kabbirhu takbira. Shadaqallahul azim. Itu ayat yang ke-111 surat Bani Israil. Kemudian yang kedua, di akhir surat An-Naml, surat semut, itu yang berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa qulil hamdu. Yang ketiga, di akhir surat Asy-Syaffat. Surat Asy-Syaffat ini di tataran kawan-kawan yang ahli ruqyah itu sering dipakai meruqyah. Beliau bilang kalau di rumah atau di tempat mana yang sekiranya sangar itu supaya dibacakan surat As-Syaffat, kemudian ditiupkan di air, satu gelas air atau setimba air, kemudian air itu dipercik-percikkan di rumah atau ruangan yang sekiranya sangar tersebut, insya Allah akan menjadi hilang kesangarannya. Itu khasiat diantaranya di antara khasiat surat As-Syaffat. Begini di akhir surat As-Syaffat bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu hamdalah atau alhamdulillah. Yang keempat, di akhir surat Az-Zumar juga demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang terakhir di surat Al-Jathiyah, ayat yang terakhir berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul alamin. Diulang. Falillahil hamdu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul alamin. Itu akhir surat Al-Jathiyah. Itu juga diakhiri dengan lafaz alhamdulillah. Nah, ini ada orang mengatakan bahwa itu kan kebetulan aja, itu kebetulan. Ya, silakan aja berpendapat kebetulan. Tapi kalau bagi saya di dunia ini tidak ada kebetulan tuh, tidak ada. Semua telah direncanakan oleh Allah Ta'ala. Jadi di sisi Allah Ta'ala tidak ada kebetulan, tentu dirancang. Termasuk ayat seperti ini. Hanya saja kita ini belum tahu atau memang tidak tahu gitu. Atau kita ini tidak tahu atau memang belum tahu. Pada hakikatnya semua ini telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahasianya, ya kita cari apa sebenarnya rahasia tersebut. Di 5 surat di antara 114 surat awalnya diawali dengan lafaz alhamdulillah. Di akhir surat, di antara 114 surat Al-Quran, 5 surat diakhiri dengan alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah Ta'ala dan kemudian kita dikasih tahu, dikaruniai Allah Ta'ala kefahaman tentang rahasia tersebut. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali kepada muqaddimah. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Segala puji, alhamdulillah sekabehane puji, ini berarti mengandung pengertian bahwa puji itu banyak jumlahnya. Puji itu banyak macamnya. Puji itu tidak hanya satu itu. Oleh karena itu, masih di kitab Nurul Dholam itu dijelaskan bahwa puji itu ada 4. Puji itu ada 4. Nah, apa puji itu sendiri? Puji atau pujian. Puji itu ialah ungkapan
ungkapan kata atau ungkapan hati, ya, melalui kata-kata atau melalui perbuatan akan rasa pengakuan diri atas kebaikan sesuatu atau kebaikan orang lain. Misalnya kita habis diberitahu dikasih sesuatu oleh orang lain. Tentu orang lain itu berbuat baik kepada kita berupa ngasih barang. Gitu kan? Nah, itu kemudian kita mengatakan terima kasih, alhamdulillah, kemudian mungkin begini, masya Allah, panjenengan kok baik sekali. Ini pujian karena kita diberi sesuatu. Ada lagi yang bukan karena diberi, tapi kita tahu bahwa sesuatu itu memang baik atau orang itu baik. Misalnya begini, ada orang atau siswa atau seorang lain lah, yang kemudian orang itu perbuatannya baik, artinya taat beragama, kemudian dia itu supel dengan orang lain, atau orang itu suka memberi orang. Nah, kemudian ada yang lain tahu, kemudian dia mengatakan, masya Allah, anak itu baik sekali. Anak itu baik sekali. Bukan kita diberi, tapi kita tahu bahwa orang itu ternyata baik, gitu. Sehingga kita mengatakan begitu. Itu puji. Nah, puji yang 4 itu apa saja? Di dalam kitab Nurul Dalam itu dijelaskan ada puji qadim alal qadim, artinya puji Allah kepada dirinya, sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 40 yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itu di situ ada wawu ataf ya. Jadi hakikatnya begini, dialah sebaik-baik pelindung dan dialah sebaik-baik penolong. Jadi Allah memuji pada dirinya, itu namanya puji qadim alal qadim. Yang kedua, puji qadim alal hadis, atau ada yang mengatakan puji qadim alal hudus. Puji Allah kepada makhluk. Itu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau siapa? Engkau Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, itu Allah memuji kepada makhluk berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, puji kudus atau puji hadis alal qadim, puji makhluk kepada Allah. Itu sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya begini, Engkau Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatiku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada zatmu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang ghaib. Ini pujian hamba, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada puji hadis alal hadis, puji makhluk kepada makhluk, sesama makhluk. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Begini bunyi hadis itu. Ma tola'atis syamsu wala gharabat min ba'di ala rajulin
afdalu min Abi Bakrin Siddiq. Tidaklah terbit dan terbenam matahari sepeninggalku atas seseorang laki-laki yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ini pujian Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pujian makhluk kepada makhluk, sesama makhluk. Itu macam-macam puji. Ada 4 tersebut. Nah, sekarang segala puji bagi Allah, hakikatnya segala puji hakikatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Siapa sebenarnya Allah itu? Allah itu ialah Tuhan. Tuhan yang menyebabkan adanya alam ini. Penyebab alam ini ada karena ada Tuhan. Dulu pernah ya ada para ulama itu ingin tahu tauhidnya atau keimanannya orang-orang Arab Badui, orang Arab desa itu. Setelah ketemu ada penggembala unta, dia ditanya, bagaimana kami percaya kalau sampean itu iman kepada Allah Ta'ala? Bagaimana buktinya kalau Anda itu percaya kalau Allah Ta'ala itu ada? Orang itu jawab gini, ya segini aja loh Pak. Kalau ada kotoran unta, tentu ada untanya. Satu. Kalau ada bekas kaki unta, berarti telah terjadi ada unta lewat sini. Berarti kalau ada alam ini, berarti ada yang menciptakan. Lah yang menciptakan itu di dalam agama Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara kalau ingin memperdalam lagi siapa Allah itu, coba dilihat di dalam Al-Qur'an yang ada kata-kata wallahu wallahu wallahu, atau mungkin Allahu Allahu yang insya Allah ada jumlahnya 980 di dalam Al-Qur'an itu, dan itu menjelaskan siapa Allah sebenarnya. Itu. Nah, melihat waktunya sudah hampir habis, maka marilah pertemuan kita kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri walhamdulillahirabbil alamin wa billahil hidayah wat taufik wa annal fadla biyadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.